percaya Engkau sedang bekerja, hendak menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka-cita karena Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita
di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di antara kami Bapa. Pujian penyembahan kami kiranya boleh menyukakan hati-Mu. Dan biarlah sesaat lagi Tuhan kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu sekali lagi boleh membangkitkan kami, menghidupkan kami, dan menuntun kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, berkati kami, urapi kami dalam bagian kami masing-masing. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Nampaknya bukan suatu kebetulan kalau dibaca di susunan jadwal atau susunan tema bulanan dalam tahun ini, tepat di bulan April, tema bulan kita, tema gereja kita itu adalah ini lidah Jawa, great faith, iman yang besar. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Gembala atau pengurus gereja berdoa bergumul, mencari tuntunan Allah, kemana sih arah kita melangkah tahun ini? Mungkin waktu ditentukan tema ini, beliau belum tahu akan ada wabah seperti ini. Tapi luar biasanya adalah di tengah kita menghadapi wabah yang seperti ini, tepat kita sedang belajar mengenai iman yang besar. Puji nama Tuhan. Mengenai sebuah iman yang besar, apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-11, di mana pemazmur mengatakan bahwa Allah itu begitu besar. Ayat itu berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang, mungkinkah kita sebagai orang percaya memiliki iman yang besar itu? Yang kalau nanti kita baca dalam perjanjian baru dikatakan iman yang sebesar biji sesawi saja kalau ada mampu memindahkan gunung. Sedangkan sekarang kita diperhadapkan, bangsa kita diperhadapkan dengan situasi di mana pada akhir tahun yang lalu bertubi-tubi bencana alam. Kok kayaknya nggak absen-absen ini bencana. Yang satu baru digarap, yang satu kena. Yang satu baru ditanggulangi, yang satu kena. Banjirnya baru surut, datang lagi, surut lagi, datang lagi. Kita seperti nggak diberikan kesempatan untuk bernafas. Belum selesai lagi itu banjir di sana. Masih ada gempa bumi di beberapa tempat. Negara kita harus diperhadapkan dengan suatu wabah global yang akhirnya dari negara-negara lain tibalah runutan di mana Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19. Mungkin di tengah ancaman kesehatan global, bahkan yang kemudian membawa dampak kepada ancaman perekonomian global, kita bertanya, Tuhan, gimana caranya aku mau beriman? Mungkin sekarang kita bayangkan sebesar biji sesawi itu jadi besar sekali biji itu. Kenapa? Karena untuk mencapai iman yang bisa memindahkan gunung, yang katanya sebesar biji sesawi itu, kok kayaknya ini kita seperti mendaki gunung yang mau kita pindahkan dengan iman itu. Mungkinkah kita memiliki iman yang besar? Iman yang membuat kita dapat berdiri kokoh di tengah ancaman yang sedang kita hadapi sekarang. Kenyataannya orang-orang yang memiliki iman yang besar itu orang-orang yang dilatih, yang diuji, yang diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana dia diminta tetap eksis walaupun dia menghadapi situasi yang krisis. Dia diminta untuk tetap positif di tengah situasi yang tidak kondusif
itulah kita harus menjadi orang percaya yang senantiasa hidup untuk saling menguatkan dan memberkati. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menghidupi atau bagaimana cara kita melatih diri kita untuk kita bisa hidup di dalam iman yang besar? Setidaknya pada kesempatan ini kita mau belajar dua hal penting. Bagaimana kita mau menerapkan kehidupan orang beriman di tengah situasi yang cukup menantang seperti saat ini. Yang pertama adalah bagaimana untuk kita hidup dengan memiliki penguasaan diri. Mungkin kalau kita bilang penguasaan diri gitu ya, kita pikir itu apa ya kebanyakan? Oh, menguasai diri dari pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kayak gitu. Atau mungkin, lagi marah ini, harus menguasai diri. Atau, lagi gimana? Seringkali pemahaman kita tentang penguasaan diri hanya puter-puter tentang itu toh. Sehingga ketika kita ketemu orang yang gampang marah, kita bilang, enggak punya penguasaan diri. Terus ketika kita ketemu orang yang pengennya ini, pengennya itu, nggak bisa kendalikan sampai kalau harus belanja itu, nah catatannya 5 yang dibeli 10, nah tuh kan penguasaan dirinya loss. Apa yang seperti itu saja yang kemudian kita bilang orang itu nggak punya penguasaan diri. Sedikit cerita yang waktu saya dengar cukup menghibur gitu. Salah satu, mungkin bukan salah satu ya, karena sepasang pendeta hamba Tuhan, beliau pelayanannya luar biasa, memberkati kehidupan saya juga. Waktu beliau berdua masih muda, kemudian sang istri mengandung anaknya yang pertama. Ya tahu lah ya, apalagi ibu-ibu gitu, tahu lah rasanya mengandung terus ngidam gitu. Nah, bilanglah, "Pak, aku kok pengen makan ini ya. Pak, aku kok pengen makan itu ya, Pak." Satu kali keluar menu itu bihun goreng kayak gitu. Suaminya, kan dua-duanya hamba Tuhan kan. Suaminya tuh ngomong gini, "Mah, kamu tuh hamba Tuhan, kok kamu udah punya penguasaan diri sih?" Istrinya bilang, Pak, ini ngidam, gak ada hubungannya sama penguasaan diri, Pak." Apa yang begitu yang kita katakan sebagai suatu penguasaan diri hanya tentang nafsu makan? Bapak Ibu Saudara terkasih, ternyata Alkitab mencatat penguasaan diri bukan cuma sekedar menahan nafsu makan, bukan cuma sekedar menahan rasa marah kita, bukan cuma sekedar gua puasa lu makan di depan gua harus tahan, gak boleh goyah tuh iman. Nggak cuma sekedar seperti itu. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23 di sana mencatatkan penguasaan diri sebagai salah satu buah roh. Dan kalau dia dicatat sebagai buah roh, itu berarti penguasaan diri merupakan suatu nilai, suatu mutu kerohanian yang hanya bisa dihasilkan oleh roh. Hanya orang yang memiliki roh Allah dan dituntun oleh roh Allah yang dapat bertumbuh di dalam penguasaan diri. Amin. Dan Alkitab mengatakan bagaimana pentingnya kita memiliki penguasaan diri ketika Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, di mana Paulus mengatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu yang fana. Perhatikan selanjutnya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lebih dari sekedar memenangkan lomba lari, lebih dari sekedar memenangkan pertandingan tinju, lebih dari sekedar memenangkan lari estafet kek, maraton kek, berenang kek, atau atlet-atlet yang lainnya itu, lebih daripada medali perunggu, perak, bahkan emas sekalipun, kita sedang berjuang untuk mendapatkan bagian yang abadi.
berusaha juga untuk menguasai diri kita sepenuhnya sampai kita menerima sesuatu yang kekal. Apakah sesuatu yang kekal yang mau kita terima nanti itu lebih nggak berharga dibanding medali-medali itu? Saya rasa enggak. Itu sebabnya kita seharusnya lebih berusaha, lebih tekun, lebih berjuang untuk menguasai diri kita. Amsal mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Itu berarti orang yang berhasil menguasai dirinya itu lebih dari sekedar pemenang, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari seorang yang merebut kota. Kalau orang yang berhasil merebut kota itu kan pemenang. Lah ini lebih. Berarti orang yang menguasai dirinya itu lebih dari sekedar menang. Mungkin menangnya tingkat dewa, level dewa gitu. Menangnya full. Lah kenapa enggak? Kalau untuk suatu kemenangan yang full itu, kita benar-benar menata diri kita. Kita benar-benar menguasai diri kita. Di bagian yang lain, Amsal berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wow. Bapak Ibu Saudara tahu, waktu bangsa Israel mau kalahkan itu Yeriko, yang dihancurkan temboknya. Bapak Ibu Saudara tahu yang memisahkan Korea Utara dengan Korea Selatan? Ada yang tahu? Tembok Berlin. Apa yang membuat Cina begitu megah dengan pertahanannya yang luar biasa? Tembok Cina. Jadi tembok itu berbicara mengenai suatu pertahanan kota, suatu benteng yang membuat kota itu, daerah itu, wilayah itu aman. Lah bayangkan kalau tidak ada temboknya, tidak usah kota, Bapak Ibu Saudara, gedung rumah kita jebolin tuh tembok semua, percuma kita ada. Mau hidup di bawah atap, betul, yang melindungi kita dari hujan, yo atap, dan tidak ada temboknya. Hujannya angin, tampias. Jadi kalau firman Tuhan berkata, orang yang gak bisa kendalikan dirinya, orang yang gak bisa kuasai dirinya, itu seperti orang yang gak punya pertahanan. Jebol hidupnya. Stop. Bubar. Kenapa? Lah yang gak punya pertahanan. Menguasai diri itu gak cuma berbicara bagaimana kita akhirnya, oh saya menguasai diri, gak marah, gak marah. Oh saya menguasai diri, oh gak lapar. Oh saya menguasai diri, oh ndak iri. Oh ndak iri, apik sih, oh ndak iri. Apa seperti itu menguasai diri? Lah kalau seperti itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang memang toh Tuhan yang ciptakan kita sebagai manusia yang bisa merasa, yang bisa berpikir, yang bisa punya emosi, melarang kita untuk memiliki ekspresi itu? Ya enggak begitu. Kalau begitu, yang seperti apa ketika dikatakan milikilah penguasaan diri? Maka penguasaan diri yang dimaksud adalah ketika kita marah, firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau berbuat dosa. Berarti boleh apa enggak marahnya? Boleh. Tapi yang enggak boleh sampai dosa. Lalu jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bukankah burung-burung di langit itu yang terbang-terbang itu enggak menanam, enggak menabur, tapi Tuhan pelihara. Apa berarti kita enggak boleh khawatir sama sekali? Bukan.
daripada burung itu? Bukankah kita lebih berharga daripada bunga yang di taman yang tidak memintal tapi begitu cantik didandani oleh Allah kita? Itulah penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara. Ketika suatu perasaan, ketika suatu pemikiran, ketika sesuatu yang mungkin bergejolak dalam kehidupan kita mulai masuk dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, namun kita memiliki suatu kekuatan positif di dalam Kristus untuk kita berkata, takut, jangan kuasai saya. Hei khawatir, jangan kuasai saya. Marah-marah, jangan kuasai saya. Sabar, sabar. Itu penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika situasi seperti ini, takut, saya sempat takut loh. Ya gimana enggak? Kok kayaknya virusnya itu mengerikan gitu ya? Di mana-mana gitu. Nanti katanya orang yang sakit pegang sesuatunya kita pegang, kita bisa kena. Orang wajib gitu. Dulu biasa aja, sekarang jadi luar biasa. Orang batuk, dulu ya paling di komik aja. Sekarang, corona. Seakan-akan kita sangat paranoid dengan situasi yang ada. Tapi mari kita sekarang belajar. Ketika kita takut, kita katakan, Tuhan, saya takut, tolong saya. Ketika kita marah, cepet ya, Tuhan, saya kok jengkel, marah, ya ampun. Jangan berbuat dosa. Akhirnya cara kita melampiaskan marah kita, baik. Akhirnya marah yang bisa mungkin kadang kita sampaikan untuk mendidik, kita sampaikan untuk membangun, bukan marah yang kemudian menghancurkan. Karena ada penguasaan diri dan kita gak sampai jatuh di dalam dosa. Dan banyak hal lain. Ketika emosi-emosi negatif, ketika pikiran-pikiran negatif datang mengunjungi hidup kita, mari kita ingat, kita mau memiliki penguasaan diri di dalam Kristus. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, orang yang gak tenang, yang gak menguasai dirinya, ndak iso berdoa. Lu iso kok. Saya kasih perbedaannya. Orang yang panik, oke, dia berseru. Tapi yang dia ucapkan hanyalah seruan ketakutannya, seruan kepanikannya, seruan kekhawatirannya, seruan kegeramannya. Tapi doa yang sesungguhnya adalah di mana kita mengizinkan kita berkata-kata kepada Tuhan dan Tuhan berkata-kata kepada kita. Itulah doa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kuasai diri, tenang, baru bisa berdoa, baru bisa ngomong yang baik dan dengar yang baik. Orang gopo, orang panik itu tidak bisa dengar dengan baik itu. Coba saudara sedang lari terburu-buru, terus dibilang, tunggu, lu gak sempat, panik. Ternyata orangnya itu sebenarnya mengasih tahu, sandalmu loh, sebelahan, gak sama. Lah kita gak sempat. Karena kita dikuasai oleh keterburuan, kepanikan kita itu tadi. Sampai untuk mendengar saja kita gak sempat. Dan itu bukan doa yang hidup. Karena doa yang hidup adalah doa Allah kita dengan Bapa kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mau menerapkan iman kita, bagaimana kita mau membangun iman kita di tengah situasi yang seperti ini. Milikilah kesadaran bahwa Allah lebih besar dari dunia dan permasalahan. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, iblis itu yang dalam bentuk ular itu ngomong ke Hawa,
Nah, pasti Allah bilang sama kamu ya, kalau kamu makan ini, semuanya ini boleh dimakan. Oh, semuanya ini nggak boleh dimakan. Oh, enggak, semuanya boleh tak makan kok. Cuma yang satu itu yang nggak boleh tak makan. Wah, kamu tahu nggak? Kalau kamu makan itu, bukan kamu jadi mati. Loh, kalau aku makan itu aku mati, kata Tuhan, makanya nggak boleh. Bukan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, sama seperti Allah. Klik. Di situ poinnya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang iblis mau masukkan dalam pikiran Hawa ketika dikatakan ketika engkau makan buah itu, kau akan jadi tahu apa yang baik, apa yang enggak. Engkau akan seperti Allah. Itu berarti iblis mau tanamkan pikiran ketika engkau sama seperti Allah, engkau gak butuh lagi Allah. Udah bisa kok bedain yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Enggak perlu lagi. Maka sebenarnya yang dari dulu diusahakan oleh iblis adalah bagaimana membuat manusia merasa dirinya hebat, bisa bertahan sendiri, dan enggak butuh lagi sama pencipta. Karena tepat di titik manusia meninggalkan Allah, di titik itulah manusia itu mati. Dan iblis tahu betul itu. Itu sebabnya iblis mati-matian kasih pengertian yang salah ke Hawa. Enggak salah, bukan mati, tapi kamu jadi tahu banyak hal. Kalau kamu udah tahu banyak hal, kamu gak perlu lagi tuntunan Allah. Itu peperangan yang dimainkan iblis ketika berusaha meminta Hawa untuk makan tuh buah. Bukankah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya manusia tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Manusia nggak bisa bikin apa-apa tanpa Allah. Bahkan setiap hembusan nafas kita, satu kali tarik, satu kali lepas, itu Allah. Itu Allah yang punya kuasa. Jadi ketika pemikiran lu nggak butuh Allah itu ditanamkan oleh iblis, saat itulah manusia mulai mengkultuskan diri, manusia mulai menganggap dirinya mampu, manusia mulai menganggap dirinya bisa. Itulah sebabnya muncul kemudian paham-paham yang mengagungkan kekuatan manusia. Itulah sebabnya kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang berkata bahwa hei, manusia itu yang paling hebat, ciptaan yang paling top. Betul, ciptaan yang paling top, tapi bukan tanpa penciptanya. Tanpa penciptanya, manusia nol. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa nasib semua manusia akhirnya itu sama. Kalau di tengah situasi yang normal, kita bisa bilang, oh, pemegang kekuasaan ekonomi itu negara ini, pemegang kekuasaan militer itu negara ini, oh yang rempah-rempahnya bagus negara ini, oh yang perikanannya bagus negara ini. Situasi normal. Dan kita seakan-akan dituntun untuk tahu, oh kalau ada masalah apa, perginya ke siapa? Contoh, kalau perlu beli pisang, nggak mungkin pergi ke toko bangunan. Nah, yang didapat paku, bukan pisang. Nah, perlu beli paku, nggak mungkin pergi ke bakul sayur mbah-mbah di pasar. Tuh, dapatnya paku, sayur paku. Nggak bisa dipakai ketok-ketok. Sistem membentuk kita berpikir, siapa pemegang kuasa bidang apa? Siapa yang mahir di bidang apa? Dan kemudian membawa kita berpikir untuk segala sesuatu ada jalan keluar yang normal. Dan kita mulai lupa Allah di atas segalanya. Tapi dalam situasi
itu. Ini sih gara-gara dia kebanyakan teori. Ini sih dia gara-gara di kebanyakan itu. Stop menyalahkan satu dengan yang lain. Atau mungkin, oh biasanya sudahlah, pokoknya kalau ada masalah ini aku pergi konsultasi ke si A. Kalau ada masalah itu aku pergi konsultasi ke si B. Dan kemudian kita mulai bergeser menyandarkan diri kita kepada orang-orang yang mahir di bidangnya. Tapi bagaimana ketika ahli kesehatan pun berkata, cuma Tuhan yang bisa kendalikan laju virus ini. Dunia pun harus mengakui kuasa Tuhan di atas segala. Yesaya 40 berkata, dengan siapa engkau mau bandingkan Allah? Dia yang bentangin itu langit-langit. Dia yang bikin itu semua-semua itu yang di bumi. Dengan dewa mana mau kau samakan mereka? Allah, nggak ada mereka itu sama dengan Allah kita yang hidup. Peristiwa penciptaan menunjukkan Allah di atas segala ciptaan. Peristiwa tulah di Mesir menunjukkan Allah di atas semua kuasa yang lain, bahkan seluruh dewa dan kepercayaan yang lain kalah di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghadapi situasi yang seperti ini, mari kita memiliki penguasaan diri yang baik. Yang ketika kita takut, kita masih bisa mikir jalan keluar yang baik gimana. Tuhan tolong kasih saya hikmat. Yang ketika kita mungkin mulai rasa menyerah, kita masih bisa tenang. Kita tanya Tuhan gimana yang terbaik. Lalu kita mulai bisa melangkah. Lalu kita mulai bisa mengerahkan apa yang kita bisa untuk kerjakan. Enggak putus asa dan diam aja akhirnya ya udah pasrah. Namun di dalam kita menguasai diri kita itu, sadarilah bahwa kita bisa punya penguasaan diri sehingga kita tenang hanya karena kita tahu ada Allah yang mengatasi dunia dan permasalahannya. Itu sebabnya Paulus berkata, apa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada. Bahkan keadaan terburuk sekalipun, kasih Kristus dapat menembus dan merangkul kita kembali. Tetap berjuang di dalam Kristus. Tetap berdiri kuat di dalam iman. Kuasai dirimu sebagaimana rupa. Minta pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa menguasai diri kita. Ketika ketakutan itu datang, ketika kekhawatiran itu datang, ketika kepanikan itu datang, ketika seakan-akan gak ada tempat untuk kita berlari dan berpijak, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa, menerima tuntunan Tuhan, lalu melakukan sesuatu, karena kita tahu Allah kita di atas segalanya. Gak ada kuasa lain yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. Tidak ada kuasa lain yang dapat menggagalkan pekerjaan Allah. Itu sebabnya penulis lagu itu mengatakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Nggak ada kuasa yang menandingi kuasa Allah kita. Berimanlah kepada Allah. Dia Allah di atas segalanya. Dan dengan iman kepada Allah itu, kuasailah diri kita sedemikian rupa. Tenanglah karena engkau memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita naikkan suatu pujian. Kuasamu terlebih besar. Tuhan engkau terlebih besar.
Dia yang sanggup memulihkan bahkan situasi global yang sedang buruk saat ini. Angkat imanmu kepada Allah, bawa pergumulanmu kepada Dia. Percaya, tangan Tuhan ada untuk engkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali Engkau boleh menyapa kami di dalam kebenaran firman. Tuhan, kami berdoa Bapa, di tengah situasi yang mungkin membuat kami serba tidak pasti, membuat kami serba kebingungan, membuat kami merasa serba salah untuk melakukan hal ini dan hal itu. Tuhan, kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau membawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap situasi yang ada ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau Allah menguatkan setiap hati yang mungkin goyah. Engkau Allah yang menguatkan setiap kaki yang mulai takut untuk melangkah. Engkau Allah yang menguatkan setiap hati yang mungkin merasa hampir menyerah. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan setiap umat-Mu yang berdoa, setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini dan berseru kepadamu, Engkau Allah menjamah mereka di tempat mereka. Engkau Allah menghampiri mereka di tempat mereka. Suatu kelegaan, suatu kekuatan yang daripadamu boleh Engkau alirkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa, justru dalam situasi yang seperti ini, biar kami boleh tetap memegang iman kami. Kami boleh percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dan gak pernah gagal. Dan kami boleh berpaut hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aparat yang terlibat, untuk setiap tim medis yang terlibat, untuk setiap pimpinan pemerintah yang terlibat Tuhan, untuk menangani wabah ini. Bapa, kami berdoa, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka kesehatan untuk mereka boleh bekerja bagi rakyat yang ada. Dan di atas segalanya Tuhan, kami berdoa, biarlah di dalam wabah ini semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa biarlah di dalam situasi ini akhirnya semua lutut bertelur, semua lidah mengaku hanya Kristus sajalah Tuhan yang layak untuk disembah. Ketika kami nggak tahu kami harus berseru kepada siapa, ketika kami nggak tahu kami harus berpegang kepada siapa, satu jawaban yang pasti, yang akhirnya akan membawa semua mata melihat bahwa kemuliaan hanya layak bagi Kristus saja yang dapat memegang kendali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa Bapa di dalam nama Kristus Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saya sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih untuk para pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik worship leader, singer, para pemain musik, bahkan untuk multimedia. Terima kasih banyak. Dan saya percaya meskipun Bapak Ibu mengikuti di rumah masing-masing, tetapi berkat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terus akan Bapak Ibu nikmati bersama-sama. Dan pada pagi hari ini, sebelum saya menaikkan doa berkat untuk kita semua, ada beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online, dan kita juga akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, tetapi pelaksanaannya nanti akan saya pimpin secara online, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Dan dalam beberapa hari ini kami pihak gereja, baik saya, staf maupun
petugas yang lain akan datang ke rumah-rumah untuk membagikan unsur perjamuan kudus berupa roti dan air anggur. Dan mungkin yang bagi jemaat yang tergabung di dalam KKA, kami minta kerjasama para ketua KKA bisa nanti membagikannya, mendistribusikannya ke rumah jemaat masing-masing. Dan untuk ibadah perayaan Paskah mungkin kita harus bersabar karena situasi seperti ini kita tidak dapat melaksanakan bersama-sama, tetapi hari Minggu tetap ada ibadah online seperti hari ini. Dan minggu yang akan datang firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Triyogo sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah 1 Jawa Timur. Mungkin itu saja pengumumannya. Bagi seluruh sidang jemaat tetap bersabar, tetap tabah, karena saya percaya ketika kita tabah, kita bersabar, segala sesuatu akan berubah. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan pada akhirnya kita akan berdoa bersama-sama, kita akan mohon berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan dan bersama seluruh jemaat Tuhan GSJA Haleluya Mondorogo. Sekalipun mereka mengikuti di rumah bersama dengan keluarga mereka masing-masing, tetapi kami percaya berkat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terus Kau nyatakan atas mereka, sebab Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang tidak terbatas, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Oleh sebab itu pada pagi hari ini hamba mohon berkat yang daripadamu, kiranya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, sampai para lansia, keluarga demi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan berkat yang dari surga. Engkau senantiasa menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau menjauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan, bahkan orang-orang yang ingin berbuat kejahatan dalam hidup mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, bahkan dari serangan virus corona yang saat ini sedang menjadi wabah di sekitar kami. Tuhan akan melindungi kami semua. Bahkan ketika kami di rumah, Tuhan memberkati dan memelihara kami. Ketika kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan juga akan menolong dan mendatangkan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dianugerahkan kepada setiap pribadi kita, dan berkat persekutuan, pengurapan, penyertaan dan perlindungan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Bagi kita semua yang percaya dan yang yakin diberkati Tuhan hari ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna.
umatnya bersujud mendengar suaranya.